Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti Rajak dari kelompok 3 dengan NIM 6414240056. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fuji Decision Making in Supply Chain Management. Fuji Decision Making in Supply Chain Management, bab ini membahas tentang bagaimana cara mengambil keputusan dalam manajemen rantai pasok, terutama dalam menentukan atau memilih supplier yang paling tepat untuk perusahaan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan isi utama dari chapter 6, selain itu juga untuk memahami apa itu Fuji Decision Making, yaitu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika informasi yang tersedia tidak sepenuhnya jelas atau pasti, dan yang terakhir untuk melihat bagaimana metode ini bisa membantu perusahaan dalam memilih supplier. Identitas buku. Buku yang kami bahas berjudul Logistik 4.0 Digital Transformation of Supply Chain Management. Buku ini diedit oleh Turun Paksoy, Sadia Samar Ali, dan Cindem Gonul Kocan, dan diterbitkan pada tahun 2020 oleh CRJ Press. Buku ini secara umum membahas perkembangan teknologi digital dalam bidang logistik dan supply chain, sedangkan pada chapter 6, pembahasannya lebih fokus pada metode pengambilan keputusan dan memilih supplier. Dalam dunia bisnis, terutama di bidang industri, supply chain management itu sangat penting. Supply chain ini mengatur bagaimana aliran barang dari pemasok bahan baku sampai produk itu akhirnya sampai ke konsumen. Salah satu bagian penting dalam supply chain adalah supplier. Supplier ini yang menyediakan bahan baku atau produk yang akan digunakan dalam proses produksi. Kalau perusahaan memilih supplier yang tepat, biasanya kualitas produk juga bisa lebih terjaga dan proses produksi bisa berjalan lebih lancar. Permasalahan dalam memilih supplier, tapi dalam kenyataannya memilih supplier tidak selalu mudah. Perusahaan tidak hanya melihat harga saja, ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan. Pengiriman, misalnya kualitas produk dari supplier, ketepatan waktu pengiriman, kemampuan supplier memenuhi permintaan, dan juga tingkat kepercayaan terhadap supplier tersebut. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan proses pemilih supplier jadi cukup rumit. Kenapa sulit memilih supplier? Ada beberapa alasan kenapa pemilihan supplier bisa menjadi sulit. Banyak kriteria yang harus dinilai karena informasi yang tersedia tidak pasti. Misalnya, kita menilai suatu supplier dengan kata-kata seperti cukup baik, relatif cepat, dan lumayan murah. Penilaian seperti itu sebenarnya sulit diukur secara pasti karena sifatnya masih subjektif. Konsep Fuji Decision Making, metode ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ketika data atau informasi yang ada tidak sepenuhnya jelas. Dengan metode ini, penilaian yang tadinya hanya berupa kata-kata seperti baik atau cukup baik bisa diubah menjadi nilai tertentu yang bisa dianalisis, jadi proses pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih terstruktur. Metode Fuji yang digunakan dalam bab ini juga dijelaskan beberapa metode Fuji yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti Fuji AHP, Fuji Topsis, Fuji ANP, dan Fuji Vicor. Metode-metode ini biasanya digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif supplier berdasarkan berbagai kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari situ nantinya bisa dilihat supplier mana yang paling sesuai. Manfaat metode Fuji. Penggunaan metode Fuji ini punya beberapa manfaat. Membantu perusahaan dalam menentukan supplier terbaik, memungkinkan perusahaan mempertimbangkan banyak faktor sekaligus, membantu mengurangi keputusan yang terlalu subjektif karena penilaiannya dibuat lebih sistematis. Kelebihan metode Fuji. Pembahasannya cukup lengkap mengenai metode pengambilan keputusan dalam memilih supplier. Selain itu, penulis juga menjelaskan beberapa metode yang berbeda sehingga pembaca bisa mengetahui berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Terakhir itu kekurangan metode Fuji. Beberapa bagian dalam bab ini cukup teknis sehingga mungkin agak sulit dipahami oleh pembaca yang belum pernah mempelajari metode Fuji sebelumnya. Selain itu, contoh penerapan dalam dunia nyata juga tidak terlalu banyak dijelaskan. Berikut kesimpulan
Ini pemilihan supplier merupakan salah satu keputusan penting dalam supply chain management karena banyak faktor yang sering tidak pasti, maka diperlukan metode yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Dan terakhir, salah satu metode yang dapat digunakan adalah uji multi kriteria decision making yang membantu perusahaan menilai berbagai alternatif supplier chain secara lebih sistematis. Sekian dari saya, terima kasih.